ulama juga tidak melarang. Selain bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang mukaffirah. Terpaksa harus salat di belakang yang melakukan bid'ah. Ketika kita sudah terlatih tauhidnya, saudara, terlatih kehusyuannya, ingatnya kepada Allah, maka itu tidak jadi pengaruh. Kita tetap bisa khusyuk, kita tetap bisa menangis, sujud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat sampai terdengar tangis, isak tangis dari suara dada beliau yang sangat yang bisa didengar dari belakang. Begitu juga Khalifah Abu Bakar, ketika beliau menjadi khalifah, mengimami sholat, kelihatan betul khusyuknya. Begitu juga Khalifah Umar, begitu juga para ulama. Semuanya dalam urusan ibadah sholat, tauhidnya kepada Allah masing-masing dijaga, disempurnakan. Ya, disempurnakan. Kita sebagai gambaran lagi, dulu kita itikaf, ya. Mungkin setelah hijrah, Anda itikaf di tempat masjid umum, atau di masjid sunnah, atau masjid di masjid Muhammadiyah, atau mungkin Anda bikin masjid sendiri, barangkali, atau ada di masjid, bahkan di masjid Nahdlatul Ulama, atau masjid Jami. Tidak ada pengaruh bagi orang yang ngerti apa arti itikaf. Ya, apa arti? Adalah al-khulwah ma'allah. Al-khulwah ma'allah fil masjid. Menyendiri, menyepi, khusyuk dengan Allah di masjid. Bukan diadakan acara sambung, nasihat berjam-jam, habis itu tidur. Itu namanya sambung dengan manusia. Iktikaf itu adalah sambung dengan Allah. Sampai Rasulullah SAW ya, di dalam masjid membuat semacam kamar-kamaran dari tikar. Agar apa? Agar bisa lebih khusyuk, lebih menyendiri dengan Allah. Itu. Dulu kita mungkin bertahun-tahun di itikaf, caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Bersama, kemudian makan bareng, HP-an bareng, ya. Kemudian ada nasihat, nanti habis nasihat ada zikir, dihitung, ada ini, ada itu. Allahu Akbar. Setelah hijrah, ketemu tempat yang sepi. Ya. Barangkali hawa nafsu Anda bilang, kok enggak ramai kayak dulu ya, barangkali. Atau Anda dihina oleh saudara tua, ya. Kelon, kau nak wong itikaf toh, dewean toh. Ketika kita mengerti apa itu arti ibadah, apa itu arti tauhid, itu tidak ada pengaruh bagi kita. Karena ibadah itu hanya mencari perhatian Allah, hanya mencari ridha Allah. Wajah kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima. Saya hanya menghadapkan diri kepada Allah, termasuk ketika itikaf. Saudara, secara tidak sadar kita bertahun-tahun dulu diajak ambiar. Apa ambiar itu? Pikiran kemana-mana. Padahal yang namanya wa antum aakifuna fil masajid itu mengejar ridha Allah. Berkhulwah bersama Allah. Itu. Makanya tidak boleh keluar tanpa ada hajat yang sangat diperlukan. Tidak boleh menjima istri dan lain-lain aturan itikaf itu supaya kita bisa konsentrasi bersama Allah. Lain ini malah suruh tinggal di masjid, malah diajak pikirannya kemana-mana. Ini. Dulu misalkan lagi kita contohkan sedekah. Saudara sekalian, kita harus mandiri bersedekah dan bertauhid dalam bersedekah. Apa bertauhid dan bersedekah itu? Adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini yang dulu kita belum memperdalam. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi sedekah makanan kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah, ingin diridai oleh Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak berharap balasan dan terima kasih dari kalian. Ya. Selain zakat, saudara. Zakat sendiri itu menjadi kewajiban para imam untuk menarik. Ini yang zakat wajib ya. Zakat wajib. Menarik dari rakyat, dari ru'yah, dari kaum muslimin. Dan ini bagi khalifah yang resmi. Imam penguasa ulil amri. Apa tujuannya?
Tujuannya karena mereka punya kewajiban untuk membagi zakat kepada para mustahik. Jadi ru'yah orang Islam ketika pemerintah ulil amri memerintahkan menarik zakat wajib dari mereka harus dikasihkan. Karena apa? Karena bagian dari tugasnya penguasa itu adalah membagikan zakat itu kepada para mustahik. Tugas mereka. Tapi kalau mereka tidak mengambil, itu urusan kita masing-masing kepada mustahik, diserahkan sendiri kepada mustahik. Yang kita ambil di sini bagaimana kita zaman dulu, ya. Dalam bersedekah bisa kehilangan tauhid dalam bersedekah, kehilangan ikhlas dalam bersedekah. Coba kita ini ambil ya satu istinbat saja. Sedekah wajib yaitu zakat, yang berhak mengambil itu adalah ulil amri. Tujuannya bukan untuk mencari persaksian ulil amri. Ya, bukan mencari persaksian ulil amri, tapi karena ulil amri itu punya kewajiban membagi zakat itu kepada mustahik. Itu. Tidak ada dalil yang mengatakan serahkan zakatmu kepada imammu agar kamu disaksikan besok di hadapan Allah. Tidak ada begitu. Itu kewajiban seorang imam, seorang pemimpin yang resmi, khalifah yang resmi. Coba, dulu kita bagaimana? Ditarik bahkan tidak hanya zakat, sedekah sunnah yang diwajibkan, lalu dikatakan ini persaksian. Ini persaksian. Sungguh ini saudara menjauhkan diri kita semua dari bertauhid kepada Allah. Ini bukan ajaran Al-Quran. Ini bukan sunnah Nabi. Ya, bukan sunnah Nabi. Tidak ada dari lafaz hadis, aku menyaksikan kamu kalau sudah bayar zakat. Misalkan, besok hari kiamat tak tanggung kamu. Mana dalilnya? Apalagi hanya sekedar imam golongan, pemimpin golongan. Tidak ada seperti itu saudara. Bahkan sedekah selain zakat itu lebih disembunyikan lebih baik. In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdus shadaqat, kalau kamu tampakkan itu boleh. Namun wa in tukhfuha, kamu samarkan. Wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan kepada orang-orang fakir, langsung kamu kasihkan cari orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Sedekah yang disembunyikan lebih baik. Ini sedekah sunnah ditarik, diwajibkan atas dasar ingin persaksian. Sedekah ingin disaksikan baik, itu pamer namanya. Jadi kita dididik bertahun-tahun untuk menjadi orang pamer dalam bersedekah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah. Kita tidak sempurna tauhid kita di dalam melakukan sedekah. Coba kalau dilihat mustahiknya. Lihatlah Al-Quran. Lihatlah hadis. Apa di dalam Al-Quran? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ibda' biman ta'ul. Kalau kamu, selain zakat ini ya, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Wa atidal qurba haqqahu. Berikan kepada kerabatmu. Baru wal miskin. Orang-orang miskin. Wabnas sabil. Wala tubadzir tabdzira. Jangan mubadzir. Ada di surat Ar-Rum. Wabnas sabil. Dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah. Orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah, itu lebih baik sedekahnya itu diberikan kepada kerabatnya, kepada orang miskin. Dan yang memerlukan dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah. Banyak sekali ayat, penuh dengan ayat saudara. Kata Nabi, ibda al-aqrab fal-aqrab. Kalau kamu mau sedekah, dahulukan familimu, saudaramu, yatim, anak yatim dari saudaramu, nanti pahalanya 2, sambung famili dan pahala sedekah. Banyak sekali dalilnya. Coba dulu kita bertahun-tahun diambil 10%, 7%, 5%. Tiap bulan 2,5%. Kita nggak tahu kemana itu. Ya. Padahal ajaran Al-Quran tidak demikian. Ajaran Al-Quran adalah betul-betul kita prioritaskan sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bertauhid. Mungkin yang perlu ditambahkan
di dalam berjamaah. Berjamaah, katakan berjamaah. Rukun kompak. Coba, saya baru sore tadi ditanya, ada yang galau, bahkan dihina oleh saudara tua, ya. Kamu sekarang sudah tidak punya saudara, kamu tidak bisa rukun lagi, kompak lagi, tidak ada kebersamaan, kata dia. Wahai saudaraku, ketika kita mengerti bertauhid kepada Allah, kita mengerti apa itu jamaah yang sebenarnya, ya, coba kita kembalikan kepada dalil-dalil itu dan dimaknai dengan benar sesuai dengan makna bahasa Arabnya dan rujukannya maupun perkataan para ulama. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Tetapilah tali Allah Al-Quran dan Sunnah dengan berjamaah. Berjamaah bersatu. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Ini perintah Allah kepada semua orang iman. Tidak membatasi mana golongan. Kalau kamu merasa orang iman, ya ayyuhalladzina amanu, dalam ayat sebelumnya, dipanggil langsung oleh Allah. Kamu harus menetapi Al-Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, dengan bersatu. Jangan berfirqah-firqah. Coba kalau dibayangkan sekarang, ya, ternyata kita dulu justru menetapi Quran hadis dan membentuk firqah. Apa buktinya? Banyak di Indonesia ini orang-orang yang menetapi kitab dan sunnah. Banyak sekali teman-teman kita, saudara muslim yang menetapi sunnah. Mereka kita anggap kafir dulu. Karena tidak masuk ke jamaah kita. Karena kita punya definisi jamaah tersendiri dari ayat ini. Dari ayat ini. Padahal ayat ini fokus kepada persatuan umat seluruh orang iman di dunia ini. Tidak boleh berpecah belah. Walaupun berbeda negara, walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, bahkan berbeda zaman. Berbeda zaman. Orang iman harus bersatu, jami'an, ijtima'. Jangan berfirqah-firqah. Jangan memperbesar perselisihan. Coba. Dulu kita mengatakan orang iman harus rukun. Ya, ya memang betul. Rukun kompak. Ya. Rukun kompak dulu kita. Kelihatan bersama-sama main bola bersama. Apalagi. Iktikaf bersama. Berbuka bahkan kadang-kadang bersama. Kemana-mana bersama. Habis ngaji pengurusnya kumpul. Makan-makan bersama. Main bola bersama. Kelihatannya begitu. Setelah hijrah dihina sama mereka. Ya. Kak duwe kanca to kowe. Kak rukun to. Sepi to kamu. Nah, kita jawab saudara, sekarang dalil yang sering dipakai itu apa? Untuk kerukunan, kekompakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang iman itu ikhwah, bersaudara. Di mana letak kesalahan kita di zaman dulu? Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah di antara saudara kalian. Saudara kalian. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang iman. Semua orang iman. Orang yang beriman, bertasdik kepada 6 itu adalah ikhwah semuanya. Dulu kita rukun kompak di kelompok kita. Di jamaah itu saja. Pakai dalil ini. Itu salah, saudara. Kenapa? Karena di luar jamaah kita juga banyak orang iman. Berarti yang dimaksud innamal mu'minun ikhwatun itu tidak hanya golongan itu. Yang parah lagi apa? Rukun kompak di dalam satu golongan salah dalam mengartikan ayat padahal itu untuk semua orang iman. Lalu yang kedua harus benci memusuhi semua di luar jamaah. Nah, ini parah. Ini parah. Padahal yang namanya al-wala wal bara itu adalah kepada non-muslim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam ulama kita katakan al-wala mengasihi innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Kekasih kalian yang kalian harus rukun kompak itu adalah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman dimanapun dia berada.
Nah, di mana letak kesalahan kita dulu? Kesalahannya adalah membatasi orang iman hanya pada golongan kita saja. Sehingga apa? Sehingga pikirannya, rukunnya hanya di situ tok. Maka nasihat saya kepada saya sendiri dan kepada semua teman-teman yang hijrah, pahami ayat itu dengan benar, bahwa orang iman itu tidak hanya sekelompok orang Islam saja, tapi semua orang iman. Sehingga apa? Nanti hati kita terbuka. Kita sudah bisa duduk dengan muslim yang lain, dengan saudara-saudara dari Nahdlatul Ulama, saudara-saudara dari Muhammadiyah, saudara dari Persis, dari Salafi, dan semua kita, mereka muslim. Semuanya muslim. Hati kita tidak tertutup. Ya. Maka saya ingatkan, buang itu syubhat, penyesat hati kita itu, pengikat hati kita. Jadi hanya rukun di sebuah golongan, lalu membenci yang lain, itu betul-betul menyalahi ayat. Nah, sekarang hati kita harus mendunia, harus dibuka. Semua orang iman adalah saudara saya. Kalau kita bisa demikian, nanti kita akan bisa lebih banyak temannya. Di mana bisa rukun, bisa kompak bersama yang lain. Bersama yang lain. Dulu kita menilai, mungkin ya, ada di benak kita itu contohnya begini. Seakan-akan harus rukun, kompak, tidak ada permusuhan sama sekali. Ya, tidak ada permusuhan sama sekali. Sebenarnya untuk di dunia cobaan tidak rukun itu ya sudah sejak zaman dulu. Ya. Zaman Rasulullah ada sahabat bertengkar rebutan aliran air sampai Allah menurunkan ayat. Zaman Rasulullah bahkan Khalifah Abu Bakar dan Umar geger di depan Nabi, pernah berseteru, ya. Kemudian Aisyah dengan Khalifah Ali sampai mati, Fatimah dengan Khalifah Abu Bakar sampai Fatimah meninggal, ya. Ada cobaan-cobaan seperti itu. Ya. Nah, adapun kita sekarang berada di kalangan umat Islam secara umum, maka kita harus bisa mempraktekkan. Dulu kan Anda sudah dikenalkan di doktrin dengan 5 syarat kerukunan kan. Dalilnya coba, berkata yang baik. Bunyinya gimana? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyas. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Kenapa kok dikhususkan hanya untuk satu golongan? Siapa yang merasa iman kepada Allah dari akhir, semua orang berarti. Berkatalah yang baik. Atau diam. Nah, kalau ini kita praktekkan kepada semua orang, insya Allah di mana-mana kita akan dihargai orang, akan rukun, akan kompak, menjaga perasaan, menjaga tenggang rasa. Itu dimanapun tempat kita akan banyak teman nanti. Kita akan banyak saudara. Maka kita harus belajar yang intinya sebenarnya dari kitab Tauhid ini telah mengajarkan kita untuk bisa mandiri dari ibadah kita, sholat kita, itikaf kita, sodakoh kita, dalam kita berjamaah, dalam kita rukun, kompak. Ya, dulu kita banyak salah dalam mengartikan ayat, bahkan ayat yang sifatnya umum untuk semua orang iman, kita ambil untuk kita saja, sehingga perasaannya dunia iman itu hanya ada pada kita. Allahu Akbar. Maka belajarlah saudara-saudara, bagi saudara yang masih bunglon, jangan khawatir, teman kita banyak. Ya. Tapi semua memang perlu belajar, namanya hati dalam doktrin itu, dalam ikatan bertahun-tahun itu memang tidak mudah untuk membersihkan. Saya pribadi itu merasakan itu, tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah teman-teman, guru-guru sunnah, dai sunnah ribuan saudara. Saya sudah bergabung dengan teman-teman yang banyak sekali dan bermanfaat sekali. Bisa saling ta'awun, saling menghargai, saling mendukung. Sehingga agama Allah ini, dinul haq ini, akidah yang benar ini bisa tersebar insyaAllah. Mudah-mudahan di seluruh umat yang ada di Indonesia ini. Jazakumullah khairah. Barakallahu fina wa fikum.